Kalau udah nggak ada pendaman, teknik apapun, mau kita pakai teknik loa A, B, C, D, itu pasti ngefek semua. Asal nggak ada pendaman. Ya, Mas, kalau ada pendaman, mau A, B, C, D, pasti gagal, backfire pasti. Ya. Mas Riko izin bertanya, apakah letting in ini harus dilakukan setiap hari, setiap saat? Karena yang saya alami ketika saya letting in ini sepertinya sudah lenyap samskaranya, tapi nanti akan muncul lagi samskara ketakutan kekurangan. Bagaimana caranya letting in total? Mohon bimbingannya Mas Riko. Letting in total ya harus jadi pola hidup. Sampai harus benar-benar sadar detik per detik. Ketika misal tiba-tiba sampai lihat scroll TikTok, terus tiba-tiba lihat orang pamer mobil, terus rasanya nggak nyaman, ya disadari. Jangan larut waktu itu. Jadi tidak ada waktu khusus. Jadi sepanjang hari kalian harus praktek. Kalau memang mau perkembangannya itu cepat. Itu. Jadi harus menjadi pola hidup. Keterbukaan itu harus jadi pola hidup. Jadi kejujuran itu harus jadi pola hidup. Nggak bisa kalian, oh aku jujur waktu hari Jumat aja. Kemudian 6 hari sisanya bebas lah. Nggak bisa. Tetap sampai harus jujur sepanjang hari. Biarkan itu menjadi pola hidup. Kemudian hidupnya akan frame-nya itu lebih baik, dan lebih baik. Itu. Ya. Aman? Semoga benda ini ya. Untuk Pak Idam Saferajik, boleh konsul psikologi. Bisa Pak, untuk privat bisa chat saya ya. Kontak saya saya sematin di chat itu. Oke, lanjut untuk yang lain yang mau open mic silahkan. Selamat malam Mas Riko, selamat malam Mas Hari, Mas Joko. Selamat malam semuanya. Ilmunya Mas Riko ini the best banget, luar biasa. Pokoknya ilmu tingkat dewa deh. Jos, mantap, surantap. Luar biasa Mas Riko, terima kasih banyak. Selama Mas Riko muncul di Ngaji Roso, cuma channelnya Mas Riko aja yang saya pantengin terus. Sampai hampir tiap hari yang ditunggu cuma channelnya Mas Riko. Untuk letting in, saya coba di warung saya kan, barang mulai habis, tapi uangnya nggak ada, Mas Riko. Yeah. Nah, terus kemudian setiap saya masuk di warung itu perasaannya nggak nyaman, gitu loh, nggak nyaman. Terus kemudian saya sengaja setiap pagi bangun tidur itu saya duduk di tengah warung itu, saya amati ruangannya, saya amati semua barang-barang yang habis gitu. Memang ada perasaan yang nggak nyaman memang, terus langsung saya sadari, terus keesokan harinya alhamdulillah suami saya kasih saya uang untuk modal. Terima kasih banyak untuk Mas Riko, ilmunya luar biasa banget. Saya ulangi lagi, luar biasa banget. Pokoknya terus praktek, yang masih bingung, sadari ada bingungnya, pasti bisa. Nah, terus yang betul. Terus yang mau saya tanyakan ini Mas Riko, di materi tanpa pintu itu kan ada satu video yang Mas Riko bilang, dengarkanlah suara orang-orang yang kita cintai untuk terus didengarkan untuk manifestasi keberlimpahan. Nah, saya sengaja merekam suara anak-anak saya yang saya dengarin tiap hari, tiap mau tidur. Apakah cara itu sudah benar, Mas Riko? Itu aja. Terima kasih banyak, Mas Riko. Ya. Jadi gini, caranya udah benar asal sudah tidak ada pendaman terkait itu, teknik itu. Misal kalau sampean merekam suara anak, kemudian dengar suara anak kok rasanya nggak nyaman. Nah, rasa nggak nyamannya kalau rasa nggak nyamannya udah hilang, dengar rekaman suara anaknya berupa afirmasi yang tadi disarankan, itu rasanya enak.
berarti udah aman. Itu. Kalau udah nggak ada pendaman, teknik apapun, mau kita pakai teknik loa A, B, C, D, itu pasti ngefek semua. Asal nggak ada pendaman. Ya Mas, Kalau saya ada pendaman, mau A, B, C, D, pasti gagal, backfire pasti. saya ini sudah pokoknya sudah tahunan lah yang namanya meditasi itu hampir tiap malam, Mas. Cuma mungkin kemungkinan pendaman rasa kekurangan ini belum saya sadari. Rupanya itu yang membuat nggak ada hasil sama sekali. Pokoknya perubahan itu sedikit sekali. Nanti ngedrop lagi, balik lagi, nanti begitu lagi gitu. Terus saya nanya dalam diri, meditasi saya ini kok nggak ngefek ya gitu. Gitu itu. Jadi makanya ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Riko. Sama-sama. Kayaknya pencarian selama ini sudah ditemukan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu saja. Oke, itu saja Mas Riko. Terima kasih banyak. Selamat Ya, malam. juga. Malam. Ini lanjut baca chat lagi Om dari Mbak Bella. Mas Riko, jadi topik malam ini kayaknya hanya ini ya seputar keberlimpahan sama jodoh ya. Iya. Ini ada yang ini dari Mbak Bella. Mas Riko izin bertanya, saya diselingkuhin padahal sudah serius dan selalu akhirnya berulang kejadiannya. Sehingga saya sekarang banyak rasa takut. Apa saya kurang self love? Bagaimana saya mengatasi? Mohon penjelasannya Mas Riko. Nah, sama pertanyaan yang atasnya kan sama juga kan, Mbak Laili. Mbak Bella, sama, hampir sama pertanyaannya. Langsung jawab dua-duanya atau? Iya Om, dua-duanya langsung Om. Sama kok ini. Mau tanya saya seneng. Nah, intinya kalau kita misal diselingkuhi ya, ini kan kasusnya diselingkuhin kan. Ketika diselingkuhin, perasaannya gimana? Pasti sedih. Nah, sedihnya disadari. Ketika sudah disadari, saman bahagia. Bahkan ketika diselingkuhi pun saman bahagia. Nah, ketika itu frame-nya mulai naik, saman tidak akan diselingkuhi lagi. Karena kasusnya sudah selesai, emosinya sudah selesai. Tapi kalau itu dipendam, kesedihannya dipendam, sampai nggak mau mengalaminya secara total, nggak mau disadari, ya otomatis akan diselingkuhi lagi. Meskipun sampai cerai, kemudian nikah lagi, hampir pasti 100% diselingkuhi. Jadi disadari dulu. Perasaan sedihnya ketika ketahuan diselingkuhi kan rasanya nggak enak kan. Nah, itu disadari semuanya. Dipandangi aja fotonya suaminya kan pasti nggak enak kan kalau kita memandang foto suami kita yang selingkuh. Nah, itu dialami total sampai benar-benar hilang, kemudian malah mereka cinta tanpa syarat, itu berarti frame-nya akan mulai hilang. Itu sama, caranya sama. Aman? Ya, silahkan lanjut yang mau open mic. Mas, mau tanya. Monggo, Iya. Mbak Laili. Mbak Laili. Terkait pertanyaan saya itu tadi ya. Ini kan saya sedang dikenalkan gitu ya, sedang dikenalin. Nah, selama udah hampir 1 bulan ini saya memang belum ngasih jawaban. Nah, beberapa kali kalau ditanya gimana kelanjutannya, saya masih ada rasa sesek, pikiran masih kesana kemari kayak gitu kan. Nah, itu di kondisi yang seperti itu sebaiknya saya lanjutkan atau saya lepaskan aja, maksudnya saya putuskan aja, maksudnya nggak dilanjutkan gitu loh. Karena ya itu tadi kan saya takutnya nanti ketika saya lanjutkan saya masih ada pendaman-pendaman yang itu tadi, yang kemarin gitu. Terima kasih. Nah, gini, misal sampean nggak lanjut, ya kan? Kan Iya. otomatis sampean akan ketemu orang baru lagi kan? Iya, Ya kan? Rasanya iya. tetap sama, seseknya tetap akan muncul. Jadi bukan soal lanjut atau enggak, tapi adalah soal
sampean mau meluk rasa seseknya atau enggak, itu. Kalau rasa seseknya sudah hilang, kemudian ganti kebahagiaan, mau sampean terima ataupun tolak, itu hasilnya akan sama. Sampean terima, sampean akan ketemu orang lain yang cocok. Tapi kalau sampean tolak, rasanya masih ada, sampean akan ketemu tipe-tipe yang looping lagi. Kalaupun diterima sama yang sesek ini juga pasti looping lagi. Iya. Berarti diselesain dulu aja ya Mas ya? Pesawatnya belum, kalau Diselesain pesawatnya dulu delay. emosi. Oke, ya siap. Siap. Terus ini Delay gimana? mepet. Enggak, lanjut Pak. Itu tadi Ya, Lanjut. terus gini Mas, Hmm? selain samskara yang takut itu kan saya juga ada beberapa gitu ya. Nah, itu saya sudah melakukan letting in, sudah mirroring juga. Tapi terkadang ketika ketemu orangnya itu masih ada rasa nggak nyaman gitu. Nah, kayak gitu tuh wajar atau memang saya yang kurang ini ya, apa ya, Masnya harus melakukan letting in terus gitu ya? Ya harus diterusin. Berarti kalau masih ada rasa gitu. nggak nyaman ketemu orang yang bersangkutan, berarti belum terkuras habis. Nah, ketika nggak nyaman waktu bertemu orangnya, ya dibiarin aja rasa nggak nyamannya. Disadari gitu ya? Oh iya, disadari aja, dipeluk aja, nanti ya pasti hilang. Di pertemuan Iya. selanjutnya pasti ya bisa aja. Iya. Jangan Memang iya lari. sih, alhamdulillah Masnya 3 bulan lalu itu kan saya memang benar-benar kayak bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Jadi setiap ketemu orang itu ketemu orangnya itu sesek, terus tengkuk sampai kepala itu keliengan, lemes badan kayak gitu semua. Nah, Ya. alhamdulillah setelah saya menjalani ilmunya Mas Riko ini tadi, ini udah berkurang banyak banget. Jadi yang dulu itu sehari-hari itu yang saya pikirkan cuman gimana caranya ya biar saya tuh nggak ngerasain sensasi-sensasi ini kayak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang itu paling hanya muncul selintas kayak gitu. Yap. Ya. Makasih Mas Riko, ilmunya jos. Ya. Silahkan lanjut lagi yang mau open mic. Apa Richard heboh sendiri. Mau bikin ontran Pak Rosman. Pak Rusman? Bikin apa? Bikin ontran. Mas Rusman sekarang perayaan tiap hari. Oh iya, Pak Novi mana ini? Mas sudah, Mas. Nggak balik ke set ya. Om Hari Bahagia, silakan. Monggo. Dikasih. Yang lain silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Mohon izin Mas Riko nanya yang tadi lanjutan. Monggo, Pak Win, monggo. Tadi kan soal background tadi loh. Berarti kalau kita bisa mengamati pikiran, emosi, tubuh, itu artinya yang mengamati itu adalah background itu ya, atau gimana ya? Iya, yang mengamati adalah background. Betul. Terus Mas Riko bilang terjadi fenomena yang diamati dan yang mengamati itu sebenarnya tidak ada. Padahal kan background yang mengamati. Iya, karena apa yang diamati itu sebetulnya adalah gerakan dari background-nya. Oke, terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Oh, ya. Saya mau nanya Mas ya. Dari dulu itu dari kecil, bukan dari kecil dari muda gitu, saya suka merasa pengen menolong orang gitu. Walaupun satu orang aja yang bisa saya tolong, saya akan menolong. Kayak ikrar dalam hati gitu. Dan ternyata itu terjadi gitu. Ada aja orang yang baru kenal atau udah agak lama kenal, nanti dia curhat. Akhirnya saya jadi kayak nggak tega, saya bantu. Saking bantunya jadi bantunya terlalu banyak. Baru saya sadar, saya seperti dimanfaatkan atau apa gitu ya. Nah akhirnya udah selesai.
Selesai, nggak berapa tahun kemudian datang lagi satu gitu. Terus. Jadi saya hitung-hitung tuh udah 8 tahun, saya mengalami berapa kali orang yang silih berganti tapi pattern-nya sama. Ujung-ujungnya tuh kayak saya jadi kasihan dan mau membantu gitu. Dan orang itu emang membutuhkan. Tapi saya akhirnya suka berpikir, kayaknya saya over empati atau apa gitu ya. Kok kayaknya sampai mikirin banget gitu kehidupan orang gitu. Jadi kayak sampai kayak segala macam cara itu saya mau apapun yang bisa saya bantu gitu. Kayak gitu. Nah, itu kenapa ya Mas ya? Nah, gini. Ketika sampean ketagihan bantu orang dan setelahnya sampean menyesal karena merasa dimanfaatkan, intinya gini. Berarti ada satu atau beberapa keuntungan yang sampean dapat ketika membantu orang. Kira-kira apa keuntungannya? Saya merasa menjadi orang baik gitu ya. Nah, Kayak begitu. validasi kan dari orang lain. Ya. Dan validasi sifatnya adalah adiktif. Sampean pasti akan melakukan itu terus-menerus. Nah, ketika sampean sudah bisa jawab, oh keuntungannya adalah ini, aku dipandang baik. Berarti ada unsur validasi. Nah, ketika sampean bisa menyadari ini kan udah jawab kan, berarti udah tersadari kan, ya udah selesai aslinya. Jadi Nah, coba dicari tahu lagi, keuntungannya apa lagi selain dapat validasi. Mungkin agar diterima oleh orang lain atau apa. Nah, itu Bulin doang yang tahu. nanti kalau misalkan rasa ketidakberdayaan. Ada rasa ketidakberdayaan mungkin nggak Mas Diko? Mungkin aja. Ketika kita merasa nggak berdaya, kita ingin bantu orang lain. Mungkin aja. Bisa jadi. Jadi kalau kasus seperti ini, saya tuh suka spontanitas gitu. Bisa dengar orang itu ngomong gini, saya udah langsung pengen bantu gitu. Berapapun tabungan saya misalkan ada berapa gitu ya, seikhlas saya sih, saya melihat kayaknya segini cukup nih, saya kasih langsung gitu, saya transfer langsung, saya bantu dia apa gitu. Tapi memang terpecahkan masalah orang itu gitu, kayak dia lagi sakit atau apa gitu, akhirnya kan jadi bisa punya uang nebus obat segala macam. Saya senang gitu, tapi saya merasa kenapa saya selama 8 tahun ini selalu dihadirkan orang yang susah semua gitu. Kayak begitu. Pendaman apa gitu ya di pendaman emosi apa saya sebenarnya gitu. Saya juga bingung di situ. Nah, intinya nggak perlu dicari tahu labelnya. Emosinya pasti kerasa. Sensasi fisiknya pasti kerasa. Nah, itu yang disadari. Nggak perlu dicari tahu, oh ini pendaman kemarahan, oh ini pendaman apatis, oh rasa tidak berdaya, ternyata nggak perlu. Sensasinya aja. Kayak di dada kan rasanya nggak enak kan pasti. Nah, itu yang disadari, dipeluk. Kalau nggak ngebantu saya merasa nggak enak Mas. Hati saya Nah, kayak deg-degan. Nah, rasa enaknya itu disadari. Ketika rasa nggak enaknya disadari, sampean akan menyelami itu lebih dalam. Akhirnya ketemu, oh ternyata ada ambisi validasi, ada ambisi diterima orang, dan pasti akan dan itu tiap orang akan berbeda-beda. Bukan karena dari kesadaran yang welas asih gitu Mas, membantu orang gitu dari kesadaran gitu. Nah, ketika sampean memang urgensinya memang dari kesadaran dan tidak ada urgensi lain, itu pasti tidak ada rasa merasa dimanfaatkan. Sampean netral aja, biasa aja. Ya. Itu. Kalau masih merasa dimanfaatin berarti ada masih ada pendaman. Nah, berarti geraknya berdasarkan reaksi dari emosi tertentu. Jadi Oke, makasih Mas. Kan siap. Ya. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.